Halo, perkenalkan nama saya Moses Reza Sitanggang dengan NIM C0E024028. Jadi, kali ini saya akan membahas materi tentang KUP, NPWP, dan NPPKP. Pengertian KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. KUP merupakan salah satu sumber hukum perpajakan di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan undang-undang. KUP pertama kali diundangkan pada tahun 1983 dengan nama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sejak saat itu, KUP telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang terakhir adalah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya, hak dan kewajiban wajib pajak. Hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah 1. Hak mengajukan keberatan. Apabila WP merasa tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang diterbitkan atau pemotongan atau pungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum keberatan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan. Yang kedua, hak memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan. Batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan paling lama adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak dan penyampaian SPT masa paling lama adalah 20 hari setelah akhir masa pajak. Batas waktu tersebut dapat diperpanjang lama hingga 6 bulan dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga adalah hak membetulkan surat pemberitahuan. Apabila dalam penyampaian SPT terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian, wajib pajak diberikan kesempatan membetulkan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Yang keempat adalah hak mengajukan keberatan atau permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu A. Surat ketetapan pajak kurang bayar, B. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, C. Surat ketetapan pajak nihil, D. Surat ketetapan pajak lebih bayar, atau E. Pemotongan atau pungutan pajak oleh pihak ketiga tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kelima adalah hak mengajukan banding. Apabila wajib pajak sudah mendapatkan keputusan atau upaya keberatan yang diajukan kepada kantor pajak dan merasa keputusan tersebut tidak memuaskan, maka wajib pajak dapat mengajukan hukum banding ke pengadilan pajak sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang KUP. Yang keenam, hak memperoleh imbalan bunga. Wajib pajak memperoleh imbalan bunga berdasarkan pasal 27A UU KUP apabila pengajuan keberatan atau banding diterima sebagian atau seluruhnya sepanjang pajak utang dalam SKPKB atau SKPKBT telah dibayar dan menyebabkan kelebihan pembayaran, maka pembayaran tersebut dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga 2% sebulan untuk masa 24 bulan terhitung tanggal pembayaran sehingga menyebabkan diterbitkannya keputusan keberatan atau banding. Yang ketujuh adalah hak kerahasiaan WP. Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Adapun kerahasiaan wajib pajak antara lain, yang pertama, surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak. Yang kedua, data diri dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya yang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintahan lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedelapan adalah hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda atau
kedelapan adalah hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak. Yang kesembilan adalah hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Dan yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Lalu, kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama adalah mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan. Yang keempat, membayar atau menyetor pajak. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang keenam adalah kewajiban menaati pemeriksaan pajak. Yang ketujuh adalah kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Yang kedelapan adalah kewajiban membuat faktur pajak. Dan yang terakhir adalah kewajiban melunasi biaya materai. Hak dan kewajiban fiskus. Hak-hak fiskus menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama adalah hak menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP serta melakukan pengukuhan nomor pokok pengusaha kena pajak NPPKP secara jabatan. Hak menerbitkan surat tagihan atau ketetapan pajak, lalu hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan, lalu hak melakukan penyidikan, kemudian hak menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan, serta hak mengurangi atau menghapus sanksi administrasi, dan yang terakhir adalah hak melakukan pencegahan. Kewajiban fiskus menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kewajiban membina wajib pajak, kewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, kewajiban merahasiakan data wajib pajak, kewajiban melaksanakan keputusan. Lalu kita akan membahas NPWP. Pengertian: nomor pokok wajib pajak atau NPWP merupakan kelengkapan dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Fungsi dari NPWP tersebut adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, melaksanakan hak dan kewajiban bidang PPN dan PPNBM, lalu untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan. Penghapusan NPWP dapat dilakukan. Yang pertama, bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. Yang ketiga, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat adalah bentuk usaha tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap. Dan yang terakhir adalah wajib pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam nomor 1 dan nomor 2 yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. NPPKP. Pengertian: NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak adalah nomor resmi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada pengusaha kena pajak (PKP). Nomor ini menjadi bukti bahwa seorang pengusaha atau badan usaha telah diakui secara sah untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Fungsi NPPKP adalah sebagai identitas resmi PKP di mata DJP, memungkinkan pengusaha pemungut PPN dari konsumen atau klien sesuai ketentuan yang berlaku, menyatakan kewajiban pelaporan dan penyetoran PPN secara sah dan legal, dan yang terakhir adalah membantu DJP dalam pengawasan perpajakan agar pengusaha taat terhadap peraturan PPN. Kesimpulan: ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP merupakan kelengkapan dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak adalah nomor resmi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pengusaha kena pajak. Sekian materi dari saya mengucapkan terima kasih.